Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliah Nurul Aini dan rekan saya Lutfi Setiawati. Perkenankan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami materi cabang psikologi pendidikan dan pendekatan psikologi pendidikan. Apa saja yang kami bahas? Kami akan membahas pengertian, cabang-cabang, dan pendekatan psikologi pendidikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Dalam istilah lama disebut jiwa. Kata psikologi merupakan dua akar kata, yaitu yang bersumber dari Grek atau Yunani, yaitu psiko yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dari pengertian tersebut terdapat 3 definisi psikologi, yaitu yang pertama, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental atau the science of mental life. Yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran atau the science of mind. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku atau behavior. Selanjutnya, materi cabang-cabang psikologi pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi Setiawati. Cabang-cabang psikologi yang akan kita bahas ada 13. Yang pertama adalah psikologi fisiologis. Psikologi fisiologis atau psikologi VAL adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku manusia. Psikologi VAL dalam kaitannya dengan segi fisiologi manusia. Dengan kata lain, fisiologi VAL adalah gabungan antara psikologi dan fisiologi. Ilmu ini khususnya mempelajari fungsi dan respon otak dan organ-organ tubuh yang terhadap perilaku tertentu, misalnya stres, marah, gembira, dan lain sebagainya. Penelitian membuktikan bahwa stres yang dialami seseorang atau fenomena psikis dapat menimbulkan atau memperparah penyakit atau fenomena fisiologis pada orang tersebut. Yang kedua, psikologis kognitif. Ilmu yang mempelajari tentang atensi, kesadaran, prosesan informasi, dan memori, kecakapan, dan kemampuan memecah masalah. Psikologis kognitif merupakan salah satu kajian dalam psikologi yang mempelajari tentang persepsi, pemahaman, aluran pikiran, dan proses pemecah masalah. Psikologi kognitif sering digunakan hanya dalam pembentukan persepsi karya desain tanpa menggunakannya dalam proses pembuatan karya. Dalam desain komunikasi visual atau yang disebut DKV, proses kreatif lekat dengan proses pemaknaan dan penyampaian pesan kepada audiens. Perlunya pemahaman desainer mengenai peranan psikologi kognitif dan proses kreatif dalam pembuatan karya. Dengan demikian, tujuan dari perancangan desain bukan hanya penyampaian pesan dan makna karya semata, melainkan adanya perubahan perilaku audiens sebagai wujud keberhasilan suatu proses kreatif. Yang ketiga, psikologis perkembangan. Para ahli dan praktisi psikologis dalam bidang psikologis perkembangan melakukan studi tentang perkembangan manusia mulai dari periode prakelahiran atau pranatal sampai dengan periode masa tua atau aging. Perubahan dalam periode perkembangan itu mencakup perkembangan terkait persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap moral, dan hubungan sosial yang disebutkan oleh Coleman pada tahun 2006. Psikologi perkembangan dapat membantu permasalahan-masalahan perkembangan dalam aspek-aspek persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap moral, dan hubungan sosial yang dialami oleh manusia, mulai dari masa anak, masa remaja, masa dewasa, sampai dengan masa tua. Fenomena masalah psikologi perkembangan misalnya adalah terkait dengan perkembangan identitas penampilan fisik remaja yang mencoba melakukan imitasi terhadap penampilan fisik idola mereka, seperti yang disebutkan oleh Hanurawan tahun 2009, atau praktek pengasuhan anak terkait dengan perkembangan remaja yang disebutkan oleh Pakasi pada tahun 1982. Yang keempat, psikologi kepribadian. Menurut Howard bahwa psikologi kepribadian
pada tahun 2006 adalah studi yang mempelajari ide-ide bahwa setiap kepribadian merupakan pola organisasi sebagai berbagai tingkah laku yang berbeda yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, psikologi kepribadian juga sering disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri atau jati diri seseorang. Kesan umum orang terhadap jati diri dan orang lain, serta fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau sedang bermasalah. Selanjutnya, yang kelima, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Para ahli dalam bidang interpractitioner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi. Walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan baik individu maupun kelompok sebagai unit analisis mereka, psikologi sosial digunakan sebagai analisis mikro yang mendukung analisis makro dalam ilmu politik. Manusia sebagai subjek pengamat dapat dianalisa dari segi eksternal maupun internal. Dari segi eksternal, psikologi sosial digunakan untuk mengamati lingkungan sosial, fisik, peristiwa, dan gerakan massa. Sedangkan dalam segi internal, psikologi sosial digunakan untuk mengamati kesehatan fisik perseorangan, semangat, dan emosi. Psikologi sosial menganalisa kesesuaian, tindakan, dan tingkah laku masyarakat sebagai akibat langsung dari sikap dan harapan. Dalam ilmu politik, psikologi sosial dapat dipakai untuk menganalisa proses pemilihan umum. Secara khususnya, psikologi sosial digunakan pada pengenalan, pemilihan, serta pemberian dukungan yang terhadap suatu partai. Pemilihan umum digunakan persepsi untuk memilih partai yang ada atau berdasarkan keterkaitan emosional. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi sosial. Yang keenam adalah psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologi dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Psikologi klinis mempunyai beberapa cabang ilmu, antara lain psikologi klinis dewasa, psikologi klinis anak, psikologi sosial atau patologi sosial, psikologi klinis lanjut usia. Di Indonesia, berdasarkan program Magister atau Magister Profesi yang ada di Indonesia, antara lain psikologi klinis anak dan psikologi klinis dewasa. Psikologi klinis lanjut usia masuk ke dalam program psikologis klinis dewasa. Yang ketujuh, psikologis industri dan organisasi. Psikologis industri dan organisasi merupakan penerapan ilmu psikologis dalam bidang pekerjaan. Istilah psikologi industri dan organisasi memiliki arti dari industrial and organization psychology. Lebih luasnya, industri juga mencakup makna pengertian mengenai perusahaan yang disebutkan oleh Munander pada tahun 2014. Psikologi industri dan organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam organisasi atau industri yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu, ujar Wijono pada tahun 2010. Selanjutnya, yang ke-8, psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Dalam penelitian terhadap bidang-bidang psikologi komunitas banyak mengacu pada psikologi lainnya, seperti psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya yang di luar psikologi, seperti
antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, kriminologi, ekonomi, hukum, dan sejarah sosial. Dan yang ke-9 adalah psikologi forensik. Psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Karena adanya keterkaitan antara psikologis dan hukum, para psikolog sering diminta bantuannya sebagai saksi ahli dan konsultan ruang sidang. Aspek penting dari psikologi forensik adalah kemampuannya untuk mengetes di pengadilan, reformulasi penemuan psikologi ke dalam bahasa legal ke dalam pengadilan, dan menyediakan informasi kepada personel legal sehingga dapat dimengerti. Maka dari itu, ahli psikologi forensik harus dapat menerjemahkan informasi psikologis ke dalam kerangka legal. Yang ke-10 adalah psikologi lintas budaya. Salah satu definisi tentang psikologi lintas budaya adalah definisi yang dikemukakan oleh Segal dan kawan-kawan pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa psikologi lintas budaya adalah cabang psikologi yang melakukan kajian-kajian terhadap fenomena kejiwaan dan perilaku manusia dalam konteks lintas budaya. Psikologi lintas budaya memiliki tujuan untuk mengungkap tentang cara-cara tradisi budaya mengatur, mempengaruhi, dan mentransformasikan fenomena kejiwaan dan perilaku manusia. Fenomena kejiwaan dan perilaku manusia meliputi 3 ranah penting dalam kajian-kajian psikologi, yaitu adalah dalam cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku manusia. Perkembangan teori dan hasil penelitian psikologi lintas budaya ternyata memberikan implikasi yang cukup dalam perkembangan ilmu psikologi di abad 21. Implikasi itu terutama memberikan pengaruh kepada ekstensi psikologi aliran utama atau yang disebut dengan mainstream, yaitu psikologi yang berkembang di wilayah geografis dan wilayah kebudayaan barat secara umum, dan psikologi yang berkembang di wilayah geografis dan wilayah kebudayaan Amerika Serikat secara khusus. Pada zaman kita yang postmodernisme ini, ujar Gergen dan kawan-kawan pada tahun 1996, banyak orang yang semakin memahami suatu fakta bahwa banyak teori psikologis barat yang ternyata tidak dapat secara semata-mata diberlakukan untuk wilayah geografis dan wilayah kebudayaan lainnya. Yang ke-11 adalah psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan oleh dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang mempengaruhi penampilan atlet. Yang ke-12 adalah psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah pengembangan ilmu psikologi yang menjalari faktor psikologi, perilaku, budaya, dan sosial yang berhubungan dengan kesehatan, pengalaman sehat dan sakit, serta perilaku yang mempengaruhi status kesehatan. Selain itu, studi berkaitan dengan cabang psikologi klinis untuk melakukan identifikasi terhadap gaya hidup dan emosi yang mengarah pada gangguan guna meningkatkan kesembuhan bagi individu yang sakit. Psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu psikologi yang menarik dan relatif baru yang memusatkan perhatian pada pemahaman akan berpengaruh psikologi terhadap bagaimana orang tetap sehat, mengapa orang menjadi sakit, dan bagaimana respon mereka menjadi sakit, ujar Taylor pada tahun 2010. Psikologi kesehatan menghasilkan upaya dan intervensi upaya orang tetap sehat dan sembuh dari penyakit. Dan yang terakhir adalah psikologi pendidikan. Banyak definisi yang diutarakan para ahli terkait psikologi pendidikan. Bahkan psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Di antara salah orang ahli menganggap psikologi pendidikan sebagai subdisiplin psikologi terapan adalah Arthur S. Ripper pada tahun 1988. Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah
penerapan prinsip-prinsip belajar dan dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi, proses-proses dan interaksi proses-proses terhadap tersebut dalam pendayagunaan ranah kognitif. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Sedangkan definisi psikologi pendidikan secara lebih sederhana dan praktis sebagaimana dikemukakan oleh Barlow pada tahun 1985 dalam Muhyiddin-Syah adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Tekanan definisi ini secara lahiriah hanya berkisaran sekitar proses interaksi antara guru dengan siswa dalam kelas. Psikologi pendidikan ini adalah bidang psikologi mempelajari fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu dalam proses pendidikan yang disebutkan oleh Strickland pada tahun 2001. Proses pendidikan dalam konteks sekolah biasanya secara sederhana dihubungkan dengan bidang-bidang yang terkait dengan proses belajar mengajar seperti metode mengajar guru, metode belajar siswa, motivasi guru, motivasi belajar siswa, perkembangan peserta didik, proses belajar mengajar untuk anak-anak berbakat, dan proses belajar mengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Proses belajar mengajar untuk berpikir kritis, seperti yang diucapkan Harwan dan Waterworth pada tahun 2007, serta pengajar dan belajar untuk pengembangan kreativitas. Demikianlah cabang-cabang psikologi yang dapat kami sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dila. Pendekatan psikologi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak disertai dengan psikologi. Yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Di sini dibagi menjadi 4 bagian kontribusi. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan nasional. Pengembangan kurikulum dilaksanakan karena pengembangan merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dari 4 bagian tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan. Di sini dibagi menjadi 2 pengembangan. Yang pertama, pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari aspek psikologis peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun jadwal pelajaran diperlukan pengetahuan psikologi pendidikan. Yang ketiga, penentuan jurusan atau program. Yang keempat, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Yang ketiga yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Dalam kontribusi ini mempunyai sistem pembelajaran dalam hal 1. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media dan alat bantu. Yang keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Yang keempat yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem evaluasi. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan dengan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau pendidikan tertentu. Pentingnya penguasaan psikologi pendidikan
bagi kalangan pendidik dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Karena pendidik harus mampu memahami pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhan. Kesimpulan, psikologi pada mulanya digunakan para ilmuwan dan para filosof sebagaimana disebutkan oleh Reber untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk hidup, mulai yang primitif sampai yang paling modern. Psikologi pendidikan merupakan salah satu disiplin ilmu yang berisi pemaparan tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Semua gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam pada psikologi pendidikan. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya melalui praktek atau latihan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.